Presiden Jokowi berkali-kali mengingatkan pembelian barang impor dari dana APBN dan APBD. Jokowi menilai APBN dan APBD seharusnya bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan lapangan kerja warga Indonesia. Lalu apa yang membuat kementerian lembaga masih saja melakukan pembelian barang impor? Kita akan berbincang dengan Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf presiden, dan Bima Yudhistira, direktur eksekutif Chelios. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Mas Aiman. Saya ke Mas Edi dulu langsung, pertanyaannya sudah jelas ini dari pernyataan Presiden. Kenapa sulit sekali untuk mengubah anggaran yang tadinya impor untuk beli produk impor menjadi produk dalam negeri? Ini kalau menurut kami soal komitmen saja ya. Karena bagi gambaran begini, tahun lalu itu alokasi seluruh anggaran di pusat maupun daerah untuk produk dalam negeri, yang memang sudah dialokasikan untuk produk dalam negeri ya, itu 580 triliun. Berapa persen itu? Nah, bukan masalah itu, realisasinya cuma 12%. Oke. Gitu. Nah, jadi dari yang dialokasikan saja itu hanya sedikit sekali yang direalisasikan. Jadi niatnya besar tapi realisasinya jauh dari itu. Nah, gitu. Nah, kemudian tahun 2022 ini seluruh anggaran yang dialokasikan untuk produk dalam negeri, ini produk dalam negeri loh, jadi sudah produk dalam negeri, bukan belanja secara umum ya, itu 529 triliun. Nah, sampai akhir Mei realisasinya lumayan, sudah 23%. Artinya setelah ditegur Presiden, ini ada perbaikan. Jadi kami menyimpulkan bahwa persoalannya ada di lebih kepada komitmen aja. Tapi Presiden masih menegur kan 2 kali, bulan Maret, lalu hari ini, bulan Juni. Nah, kemarin maksud saya. Jadi dua hal ini kan artinya menunjukkan bahwa dari Maret ke Juni belum ada perubahan signifikan, Bung Edi. Kalau Maret ke Juni kita nggak melihat datanya ya. Kita melihatnya langsung per 30 Mei 2022. Jadi selama 5 bulan terakhir 23% lumayan dibandingkan tahun lalu. Lumayan banget karena tahun lalu itu sepanjang tahun aja 12%. Ini 5 bulan sudah 23%. Tapi kalau dibandingkan dengan keseluruhan, Mei itu kan sudah bulan kelima, sudah hampir separuh kan. Harusnya sampai 40-an% harus. Oke, baik. Ya, artinya maksudnya tingkatkan tapi ada. Tapi saya ingin tanya dulu, kenapa sih kemudian ini terjadi? Saya ke Bung Bima. Bung Bima, ada penjelasan di balik yang kita tidak mengetahui. Oke, sekarang begini, fakta bahwa pemerintah melakukan berbagai perbaikan, tapi dari LKPP bilang hanya 22% pemerintah daerah yang punya e-katalog. Jadi pengadaan ini bukan hanya di kementerian lembaga pemerintah pusat, tapi juga PR-nya ada di level Pemda. Level yang besar lagi adalah di level BUMN, karena ada 800-an induk dan anak usaha BUMN. Selama ini masalah itu tidak sesederhana daya saing, kemudian tidak ada pelaku usaha lokal yang mampu mensuplai pengadaan barang jasa ke pemerintah. Bukan itu ya? Karena spesifikasi. Kan Pak Jokowi juga bilang sendiri ya, bahwa ada kok gitu. Spesifikasi dan lain-lain prasyarat ini bisa jadi ini kesengajaan. Tadi kalau dibilang komitmennya belum ada, artinya ada kesengajaan untuk memprioritaskan barang impor. Langsung saja, sengaja untuk apa? Ya karena rantai impor ini sangat besar, kan ini masalah yang sudah lama nggak selesai. Ya, jadi rantai impornya besar, nggak perlu produksi. Ada fee, ada uang calo, begitu ya? Ya itu kita lihat aja deh. Yang paling banyak di KPK kan salah satunya masalah pengadaan barang dan jasa, Mas Aiman. Jadi kan ladang paling basah nih salah satunya di pengadaan barang jasa. Jadi kasus tertangkapnya Pemda, OTT di KPK, itu kalau dilacak sebagian berkaitan dengan barang dan jasa. Jadi Anda mengatakan kalau soal komitmen, iya komitmen betul, tapi komitmen soal apa? Bukan soal ini kesengajaan apa? Untuk mendapatkan untung. Iya, salah satunya begitu tadi, tidak perlu bangun pabrik. Karena seharusnya kan kalau kita gembar-gembor untuk melakukan PKDN yang lebih baik, importir itu diajak untuk investasi di dalam negeri. Jadi itu salah satu cara. Tunggu bentar, ini serius nih, karena begini, ini kan dibeli dari uang pajak rakyat. Lalu sengaja impor karena ada fee calo. Padahal bisa beli di dalam negeri. Pidana dong. Ya jelas. Ya artinya begini, artinya ada beberapa syarat dalam pengadaan barang jasa. Itu satu. Ada yang sistemnya memang didesain untuk mengalahkan pemain lokal. Contohnya adalah dari syarat-syarat,
kemudian standarisasi tertentu, dan ada juga penunjukan kepada calon vendor yang terindikasi memiliki afiliasi. Nah, itu lebih banyak yang bicara nanti soal penegakan hukum, KPK, kemudian BPK. Tapi yang saya mau soroti begini, satu sistem yang membuat pengusaha lokal itu kalah adalah terkait dengan harga terendah. Ini mungkin harus ada evaluasi besar-besaran. Kalau hanya harga terendah, tanpa ada gratifikasi, tanpa ada oknum tadi yang bermain untuk kong kali kong, sudah pasti produk UMKM itu kalah. Kalah, betul. Ya, karena kita di era perdagangan bebas. Setiap tahun hampir muncul perjanjian perdagangan bebas. Dan akhirnya apa? Barang-barang impor mereka jauh lebih efisien, logistiknya lebih baik, sehingga harga terendah selalu dimenangkan oleh barang-barang impor. Meskipun substitusi produknya ada di dalam negeri. Tapi secara global, secara gross, lebih untung, kalau kita bicara untung ya, beli dari luar negeri? Oh, nggak bisa. Nah, untung buat siapa nih? Kalau dari harga terendah yang dimenangkan adalah impor, bagi si pengadaan barang dan jasanya mungkin merasa diuntungkan. Ya. Karena membeli barang lebih murah. Tapi kalau kita bicara dampak ekonominya, saya sepakat 100% dengan Pak Jokowi. Hilang tenaga kerja kita, hilang investasi yang kemudian masuk. Kemudian UMKM yang jumlahnya 60 juta juga tidak mendapatkan manfaat dari alokasi. Saya harus challenge juga nih, jadi nggak apa-apa mahal dikit asal dalam negeri, gitu prinsipnya? Ya tergantung, tadi kan yang dibilang adalah barang yang memang substitusi lokalnya ada. Tapi ada beberapa memang Mas Aiman barang yang memang kita belum bisa produksi. Betul. Itu tidak ada masalah. Ya. Mereka sama importir akan bersaing dengan harga terendah. Tapi kalau barang substitusi lokalnya ada, kenapa kita tidak prioritaskan itu meskipun ada selisih harga yang lebih mahal? Tapi mungkin kan tidak mungkin mahalnya selisih 40%, kemudian kita betul. tutup mata langsung berpihak kepada produk lokal. Tentu tidak hitung-hitungannya tetap daya saing juga dan harga kompetitif. Ya, karena Anda menduga pasti banyak yang cuma ya beda, kalau istilah anak sekarang 11-12 lah harganya. Mungkin 12 di produk dalam negeri, yang 11 produk luar negeri murah. Tapi harusnya dibeli yang produk dalam negeri dong, gitu ya? Iya, betul. Logika itu. Saya kira sejalan dengan logika Presiden. Tapi tadi, bagaimana Menteri BUMN-nya, dan hari ini reshuffle Menteri Perdagangan itu punya tugas juga. Jangan izin untuk impor mudah diberikan, gitu. Sehingga percuma Presiden marah-marah, tetapi jajaran bawahnya termasuk pengadaan barang jasa yang lebih teknis tidak menjalankan amanat Presiden. Saya akan tanyakan juga soal itu nanti. Saya ke Bung Edi dulu. Bung Edi, ada dua hal tadi. Yang pertama, ada fee calo yang berarti kalau ada betul, yaitu pidana karena menggunakan uang pajak untuk harga yang lebih mahal, karena harus bayar fee calo dan lain sebagainya. Yang kedua, tadi disebutkan, kalau seandainya ada barang substitusi, barang penggantinya di dalam negeri, ya harusnya pakai barang dalam negeri dong, walaupun hanya sedikit selisihnya. Misalnya mahal-mahal sedikit lah, undi gitu ya, 11-12. Komentar Anda? Kebijakan untuk itu sudah ada. Jadi selain kebijakan bahwa harus setiap instansi harus mengalokasikan belanja khusus untuk produk dalam negeri, ya, yang tadi kita sudah bahas, ada kebijakan yang disebut TKDN, tingkat kompeten dalam negeri. Ketentuannya begini, jadi kalau nanti ada tender, kemudian si supplier, calon supplier atau peserta tender itu bisa membuktikan bahwa barang yang dia tawarkan itu minimal 40%-nya adalah berasal dari kandungan lokal, tingkat kompeten dalam negerinya itu 40% atau lebih, mereka mendapatkan yang disebut sebagai preferensi harga, maksimal sampai 25%. Artinya begini, jadi kalau misalkan ada supplier menawarkan, ikut tender menawarkan harga 100, katakanlah demikian ya. Nah kemudian dia bisa membuktikan bahwa komponen dalam negerinya tuh minimal 40%, bisa lebih gitu. Maka tawaran harga yang 100 itu dianggap 75 gitu. Nah artinya apa? Produk-produk yang atau peserta tender yang bisa menunjukkan bahwa dia menggunakan komponen lokal yang semakin besar, maka dia peluang untuk menang tendernya semakin besar. Karena dia seolah-olah harganya bisa kemudian sampai 25% lebih rendah. Aturan itu disebut TKDN itu di tapi saya tanya, fee calo betul tidak? Ada fee calo yang kemudian membuat kenapa pembeliannya selalu impor, karena ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dengan fee calo itu, dengan biaya calo itu. Ya kalau fee calo kita nggak tahu ya yang dimaksud seperti apa ya. Tapi kalau itu sudah kepidana, kan banyak di KPK, banyak juga di yang lain.
Ya kalau sudah masuk ke ranah pidana ya diselidiki aja, Oke, kalau baik. ada ditindak sesuai hukum gitu ya. Kita kalau indikasi pelanggaran hukum selalu seperti Baik, itu. baik. Terakhir ke Bung Bima. Bung Bima, terakhir singkat saja apa yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah ya di tingkat kementerian, lembaga ataupun juga pemerintah daerah untuk ya jangan lagi kemudian ini ada pidato ketiga dari presiden. Ya, pertama saya kira dari sisi kesiapan UMKM dan produk lokal, Ya. ini perlu dipetakan kembali daerah mana yang kemudian siap untuk mensuplai pengadaan barang jasa. Nggak usah di kementerian lembaga atau BUMN dulu, di pemerintah daerah. Karena tadi faktanya baru 22% Ya. yang e-katalog di daerahnya siap. Itu pertama. Yang kedua tentunya ada mungkin lartas, larangan terbatas di Kementerian Perdagangan, barang-barang apa yang sudah ada substitusinya, maka mungkin bea masuknya bisa dinaikkan. Atau kemudian Dari sistem ya, baik. hambatan non tarifnya juga dinaikkan. Saya Baik, kira itu yang paling doable dalam jangka pendek ini. Baik, baik. Jadi harus ada sistem juga yang menjaga itu. Baik, ini ide yang menarik yang disampaikan oleh Bung Bima Yudhistira dari Direktur Eksekutif Celios dan juga ada Bung Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu, semoga bermanfaat apa yang kemudian kita bicarakan pada malam hari ini.